Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat Tanjung Ilmu dan para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat jasmani, nikmat rohani. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kami untuk para sahabat, semoga diberikan kemudahan menyelesaikan berbagai masalah, hutang piutang dan problematika kehidupan, diberikan kelancaran mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah, dan semoga kita semua menjadi orang yang kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru kali ini ada salah satu berita bagaimana ada penjual teh yang direndahkan oleh salah satu Gus. Tapi di sini kami akan memberikan salah satu amalan marah bukan menyelesaikan masalah, tapi laksanakan amalan ini apabila para sahabat direndahkan oleh orang lain. Memang manusia, para sahabat, diciptakan dengan berbagai watak dan sifat yang tidak sama. Terkadang ada sifat manusia yang tidak cocok antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi saling sindir, bahkan tidak sengaja menceploskan kata-kata yang tidak baik. Salah satunya yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada penjual es teh. Ada kalanya dalam suatu perselisihan menyebabkan orang itu merasa dihina, direndahkan, bahkan ada orang yang secara tidak langsung direndahkan, sehingga ini menjadi atau sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Para sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, merasa direndahkan oleh orang lain memang kondisi yang tidak menyenangkan, menyulut emosi negatif mulai dari minder, marah, bahkan sedih. Umat Islam selalu diajarkan untuk selalu tawakal dan bersabar kepada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Dalam ajaran Islam, merendahkan orang lain itu perbuatan yang sangat dilarang dan dianggap dosa, sebab menzalimi orang lain yang menimbulkan trauma, bahkan terjadi konflik berkepanjangan seperti berita yang viral baru-baru ini. Oleh karena itu, para sahabat Tanjung Ilmu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meredam amarah, berdoa supaya diberi ketenangan ketika kita dihina, bahkan direndahkan orang lain. Ternyata ada satu amalan yang bisa kita lakukan agar bisa menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan apabila direndahkan orang lain. Di sini amalan ini memang sangat sederhana para sahabat, namun bagi siapapun yang selama ini merasa dihina atau direndahkan orang lain, tentu perlu mengamalkannya sebagai bentuk ketenangan hati. Bahkan Allah memberi pertolongan, memberi balasan yang lebih berkah, baik berupa kesehatan maupun rezeki. Amalan yang dimaksud adalah membaca surat Al-Fatihah. Amalannya surat Fatihah, membacanya dengan niat taqarrub ilallah, ikhlas, yang
mana bisa membantu menenangkan pikiran dan hati. Ketika kita sudah merasa direndahkan orang lain, bacalah surat Fatihah. Sebab disinilah kita lebih tenang dan lebih berlapang dada. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, ternyata di dalam surat Al-Fatihah sendiri mengandung doa, memohon petunjuk bahkan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan Fatihah ini agar kita benar-benar tenang ketika setelah dihina, direndahkan orang lain, bahkan diberi balasan oleh Allah, keberkahan baik rezeki maupun usia maupun aktivitas kita. Lakukan dengan membaca surat Al-Fatihah secara rutin setelah sholat subuh 41 kali. Dianjurkan ketika akan melaksanakan membaca surat Fatihah ini masih dalam kondisi suci. Jika batal wudhu, disarankan mensucikan diri kembali dengan wudhu kembali agar pelaksanaan membaca surat Fatihah ini benar-benar sempurna. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, bacalah surat Fatihah ini secara khusyuk, penuh penghayatan. Setelah membaca surat Fatihah, bacalah doa sesuai hajat sahabat semua, terutama diberi ketenangan hati, terhindarkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Berdoanya bahasa apapun boleh setelah membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Insya Allah kita akan terhindar dari segala keburukan, segala hinaan, dan segala hal yang membuat diri kita direndahkan. Ada juga kalau memang sahabat ingin berdoa setelah membaca surat Al-Fatihah 41 kali, contoh doanya kalau versi bahasa Indonesianya yang pertama, ya Allah lindungi hamba dari segala godaan setan dan ampunilah dosa hamba, lapangkanlah dada hamba dari orang-orang zalim. Dan banyak sekali contohnya sebenarnya para sahabat. Yang penting sesuai dengan hajat dan terutama untuk menenangkan hati kita. Perlu diingat para sahabat Tanjung Ilmu, setelah melakukan amalan ini kita perlu introspeksi diri. Sebab bisa jadi orang lain merendahkan kita karena sifat kita yang secara nggak sengaja menyinggung perasaan orang lain dan memanfaatkan momen untuk memperbaiki diri. Meskipun kita dihina, tetap kita perlu introspeksi diri. Selain itu para sahabat perlu sabar, tawakal, percaya kepada Allah. Selalu percaya kepada Allah, pasti diberi jalan keluar agar terhindar dari berbagai masalah dan berbagai bentuk hal buruk yang ada di sekitar kita. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah dengan cara ini secara rutin, ikhlas, niat taqarrub ila Allah, maka pasti hati tenang, terhindar dari sifat buruk manusia, diberikan jalan keluar oleh Allah, bahkan diangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah para sahabat, bacaan surat Al-Fatihah ketika kita direndahkan oleh orang lain, tetap kita taqarrub ila Allah dan introspeksi diri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.